Halo rekan-rekan di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada video kali ini admin ingin berbagi informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun ASN P3K di tahun 2023, yaitu tenaga honorer dengan usia 19 hingga 46 tahun bekerja minimal 1 tahun di instansi pemerintah dan memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PNS dengan melalui tahapan dan cara atau trik ini. Simak video ini hingga selesai. Badan Kepegawaian Negara baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru terkait pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Menariknya, honorer berusia 19 hingga 46 tahun yang telah bekerja minimal 1 tahun di instansi pemerintah dan memenuhi persyaratan lainnya dapat diangkat menjadi PNS. Hal ini menawarkan kesempatan lebih besar bagi honorer yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes CPNS yang terkenal sulit. Meskipun tes CPNS masih diterapkan pada tahun 2023, kebijakan ini dapat menjadi alternatif solusi bagi honorer yang ingin meningkatkan karir di sektor publik. Untuk meningkatkan peluang rekan-rekan, usahakan diri rekan-rekan dengan baik dan ikuti tes CPNS yang ditetapkan oleh pemerintah dan pastikan rekan-rekan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BKN. Selain itu, rekan-rekan juga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan bidang yang diminati. Ingat, kesempatan datang kepada mereka yang mempersiapkannya dengan baik. Memperjelas penjelasan berita di atas dengan fokus pada proses seleksi CPNS dan tips-tips untuk berhasil lolos seleksi tersebut. Proses seleksi CPNS merupakan tahapan penting bagi siapa saja yang ingin menjadi pegawai negeri sipil di Indonesia. Tahapan ini cukup ketat dan membutuhkan persiapan yang matang agar bisa lolos seleksi. Berikut adalah tahapan-tahapan seleksi CPNS yang harus dilalui. Yang pertama, pendaftaran. Proses seleksi dimulai dengan pendaftaran CPNS yang dilakukan secara online. Calon pelamar harus mendaftar melalui situs resmi pendaftaran CPNS yang dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pada tahapan ini, calon pelamar harus mengisi data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta memilih instansi dan jabatan yang diminati. Seleksi administrasi. Setelah melakukan pendaftaran, calon pelamar akan mengikuti seleksi administrasi. Seleksi administrasi berfungsi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan data yang diajukan oleh calon pelamar. Kemudian, tes kompetensi dasar atau TKD. Setelah lolos seleksi administrasi, calon pelamar akan mengikuti tes TKD. Tes TKD terdiri dari 3 bagian, yaitu tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan penalaran. Yang berikut tes kompetensi bidang atau TKB. Setelah lulus tes TKD, calon pelamar akan mengikuti tes TKB. Tes TKB bertujuan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis calon pelamar dalam bidang yang diminati. Selanjutnya akan melalui seleksi kesehatan. Calon pelamar yang lolos seleksi TKD dan TKB akan menjalani seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental serta pemeriksaan kejiwaan. Setelah lolos seleksi kesehatan, calon pelamar akan mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi calon pelamar. Yang berikut pengumuman hasil seleksi. Setelah menjalani semua tahapan seleksi, calon pelamar akan menunggu pengumuman hasil seleksi yang akan diumumkan oleh BKN. Pengumuman tersebut akan menampilkan daftar nama calon pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan berhak menjadi PNS. Untuk berhasil lolos seleksi PNS, persiapan yang matang sangat penting.
calon pelamar harus mempersiapkan diri dengan baik, termasuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi melalui pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan bidang yang diminati. Latihan soal menjadi hal yang sangat penting dalam proses persiapan seleksi CPNS. Untuk itu, sebagai calon PNS yang ingin meningkatkan peluangnya dalam proses seleksi, penting untuk mengikuti beberapa tips berikut. Tips yang pertama, memperkuat kemampuan akademik. Tes CPNS biasanya meliputi tes pengetahuan umum dan tes kemampuan akademik. Oleh karena itu, memperkuat kemampuan akademik sangat penting untuk meningkatkan peluang dalam proses seleksi. Caranya bisa dengan membaca buku-buku referensi, mengikuti kelas online, atau mengikuti kursus yang relevan dengan bidang yang diminati. Tips yang kedua, memperkaya pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga menjadi salah satu faktor penilaian dalam proses seleksi CPNS. Oleh karena itu, mencari pengalaman kerja di bidang yang diinginkan bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan peluang menjadi PNS. Rekan-rekan bisa mencari pekerjaan di instansi pemerintah atau berpartisipasi dalam program magang untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Tips yang berikut meningkatkan keterampilan. Keterampilan juga menjadi faktor penilaian dalam proses seleksi CPNS. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan kepemimpinan, atau keterampilan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan peluang menjadi PNS. Mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti tes CPNS juga sangat penting. Rekan-rekan bisa mempelajari materi yang akan diujikan, membaca contoh soal dan menjawab soal-soal latihan untuk memperkuat kemampuan akademik dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang tips yang berikut, mencari informasi terkini. Selalu up to date dengan informasi terbaru terkait proses seleksi CPNS juga sangat penting. Rekan-rekan bisa mencari informasi di situs web resmi BKN atau instansi pemerintah yang akan mengadakan rekrutmen CPNS. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di instansi pemerintah, rekrutmen CPNS merupakan salah satu program strategis pemerintah. Meskipun proses seleksinya cukup ketat dan membutuhkan persiapan yang matang, menjadi seorang PNS bisa memberikan banyak keuntungan dan stabilitas dalam karir rekan-rekan. Sebagai honorer yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, rekan-rekan memiliki peluang untuk menjadi PNS tanpa harus melalui tes CPNS. Namun sebagai calon PNS yang ingin meningkatkan peluangnya dalam proses seleksi, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti tips-tips di atas. Dengan memperkuat kemampuan akademik, memperkaya pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, mempersiapkan diri dengan baik, dan mencari informasi terkini, rekan-rekan bisa meningkatkan peluang menjadi PNS dan meraih karir yang sukses di instansi pemerintah. Demikian informasi yang dapat admin bagikan untuk rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat agar rekan-rekan bisa mempersiapkan diri dengan matang, agar rekan-rekan bisa terakomodir dan juga bisa diangkat menjadi CPNS ataupun ASN P3K. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang tetap setia mendukung channel ini. Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Selamat siang.